Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk pelajaran matematika di kelas 11B. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak Ustadz yang saya banggakan, anak Ustadz, para siswa kelas 11B yang Ustadz cintai karena Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran daring kita untuk pelajaran matematika ya di kelas 11B, masih pada bab program linier. Pada pertemuan yang lalu, anak Ustadz yang Ustadz banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai menyelesaikan permasalahan program linier dengan metode uji titik pojok ya. Dengan metode uji titik pojok yang mana untuk menyelesaikan, untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif, nilai optimum itu bisa maksimum atau minimum, itu bisa kita lakukan dengan dua metode, ya kan? Betul? Naam. Metode yang pertama namanya metode uji titik pojok, dan yang kedua namanya metode garis selidik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana menyelesaikan atau menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode garis selidik. Ya, dengan menggunakan metode garis selidik. Baik, anak Ustadz yang masih cintai karena Allah, ya, perhatikan pemaparan Ustadz pada kesempatan hari ini, ya. Jadi, dalam metode garis selidik, ya, dalam metode garis selidik atau dengan metode garis selidik untuk menentukan nilai optimum yaitu maksimum atau minimum, caranya adalah antum harus buatkan garis dari bentuk persamaan linear fungsi objektif. Nanti insyaallah antum bisa lihat di contoh ya. Jadi kita harus buat garis dulu. Dari mana saat garis ini dibuat? Dari persamaan mana? Dari fungsi objektifnya. Jadi dari fungsi objektif kita harus buat garis dulu. Ya. Kemudian setelah kita buat garis dari fungsi objektif, kemudian buatlah garis-garis sejajar yang sejajar dengan garis-garis yang sudah kita buat dari fungsi objektif tadi. Buat garis-garis yang sejajar, ya. Kemudian setelah itu barulah kita dapati nantinya, anak Ustadz yang Ustadz banggakan, setelah kita buat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik garis selidik tadi yang kita ambil dari fungsi objektif itu, barulah kita dapati maka titik yang terluar, ya, titik yang terluar itu merupakan titik pembuat nilai maksimum. Ya, merupakan titik pembuat nilai maksimum. Sedangkan titik yang paling dalam atau titik terdalam itu merupakan titik pembuat nilai minimum. Ya, mungkin antum masih bingung. Sabar ya anak Ustadz ya, yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai karena Allah. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya. Ustadz akan tampilkan contohnya. Ya, kita akan sama-sama mengerjakan. Jadi anak Ustadz yang Ustadz banggakan, antum juga harus menjalani langkah-langkah yang antum harus jalani seperti menyelesaikan atau menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Artinya apa? Buat dulu model matematikanya. Setelah buat model matematika, buat grafiknya pada koordinat kartesius. Kemudian tentukan di mana daerah HP-nya. Baru kalau pada metode uji titik pojok, titik-titik pembatas HP-nya kan langsung kita substitusikan, benar kan? Kita substitusikan ke fungsi
objektif. Maka dari situ baru ketahuan yang nilainya paling tinggi berarti itu pembuat nilai maksimum. Ya, itu nilai maksimumnya. Kalau nilainya nanti setelah kita substitusi ke fungsi objektif paling rendah, itulah nilai minimum. Nah, kalau ini kita menentukannya dari garis yang kita ambil dari fungsi objektif yang kita buat. Baru ketahuan nanti titik paling luar merupakan titik pembuat nilai maksimum, yang terdalam pembuat nilai minimum. Taib? Ya. Jadi mari sama-sama anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, coba perhatikan ya, perhatikan pembahasan ya dari contoh sebagai berikut. Baik. Diberikan model matematika sebagai berikut ya. Coba kita catat dulu sedikit, saya catat dulu contohnya ya. Model matematikanya, ayo bisa dilihat. X apa nih, nomor 1 ya. X tambah Y lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 4, ya kan? Kemudian 2x tambah y lebih kecil sama dengan 6. Kemudian diketahui lagi x lebih besar sama dengan 0 dan y juga lebih besar sama dengan 0. Yang mana fungsi objektifnya siapa? Fungsi objektifnya? Iya, fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 3x tambah 2y. Ya, tentukan nilai maksimumnya ya. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Baik, kita akan kerjakan soal ini dengan metode garis lidik ya. Untuk perhatikan ya. Jadi langkah-langkah awalnya itu sama. Pertama sekali kita cari apa? Cari titik ya kan? Ya, kita ke bawahnya. Oke. X tambah Y sama dengan 4. Jika X 0, maka Y sama dengan 4. Dapatlah titik yang pertama yaitu 0,4. Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka X juga sama dengan 4. Maka dapatlah titik yang kedua yaitu 4,0. Ya kan? Dari persamaan yang kedua berarti 2x tambah Y sama dengan 6. Jika X sama dengan 0, maka 2 dikali 0 tambah Y sama dengan 6. Berarti Y otomatis 6. Dapatlah titik yang pertama dari persamaan yang kedua adalah 0,6. Ya kan? Kemudian jika Y sama dengan 0, maka 2x tambah 0 sama dengan 6. Berarti 2x sama dengan 6. Maka x sama dengan berapa? 6 per 2. Berarti x sama dengan 3. Maka didapatilah titik kedua dari persamaan yang kedua yaitu 3,0. Setelah itu apa yang kita lakukan? Gambarkan grafik ya kan? Seperti biasa. Setelah dapat titik, kita gambarkan grafiknya. Kita buat dulu ya untuk biar nampak ya. Tadi titiknya dari persamaan pertama ya, dari persamaan yang pertama titiknya berapa? 0,4 dan 4,0. Dari persamaan kedua titiknya adalah 0,6 dan
3,0. Ya kan? Gambarkan. Ya, sebagaimana Ustadz mengerjakannya dengan rapi, Ustadz berharap antum juga mengerjakannya dengan rapi, ya. Dua. Astagfirullah, nggak cukup ya. 0,6 di atas. Afwan, Ustaz ganti aja gambarnya ke sini ya, ke bawahnya ya. Afwan ya. Ntar dulu kita buat. Kita ulang kembali. Tuh, 2, 3, 4. Ke atas. Sumbu X. Ya, nampak ya anak Ustaz ya. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Mana nilainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cari 0,4. Sini ya. 4,0 juga di sini ya. Tarik garis. Ya. Yang kedua 0,6 dan 3,0. 3,0 di sini, 0,6 di sini. Maka tarik garis. Dikarenakan tanda dari permasalahan yang kita bahas, tandanya adalah lebih kecil, maka yang diarsir adalah sebelah kirinya, ya kan? Sebelah kiri dari kedua garis ini. Maka didapatilah ini sebagai daerah HP-nya. Nah, kenapa? Karena daerah yang kena arsiran 2 kali. Nah, ini sebagai daerah HP-nya, kita buat di sini. HP, oke. Kemudian kalau pada metode uji titik pojok, antum kan tinggal substitusikan nih 0,4 pembatas HP-nya 0,0, 0,4, 3,0 sama ini merupakan titik potong dari kedua persamaan itu, ya kan? Nah, tapi kalau untuk metode uji titik pojok, antum harus buat garis dari fungsi objektifnya. Siapa fungsi objektifnya? Ayo anak-anak Ustadz. Ayo, siapa? Ayo. 3x tambah 2y. Tayyib. Jadi 3x tambah 2y itu fungsi objektifnya ya, 3x tambah 2y. Oh, sebelumnya kita cari ini dulu. Afwan, cari ini dulu. Berapa titik potongnya ya? Dengan cara apa? Maka menentukan titik potong ini dengan cara antum eliminasi kedua persamaan itu, ya kan? X tambah Y sama dengan 4 sama 2x tambah Y sama dengan
6. Dah? Oke. Berarti ya, kita matikan Y ya. Berarti X kurang 2X sama dengan minus X. 4 kurang 6 minus 2. Berarti X sama dengan 2. Setelah X sama dengan 2, berarti otomatis tinggal nyari Y. Substitusikan si X sama dengan 2 ke salah satu persamaan ini. Boleh ke sini, boleh juga ke sini. Nah, tapi kita pilih yang atas saja ya, karena angkanya lebih sederhana. X tambah Y sama dengan 4, dikarenakan X2 tambah Y sama dengan 4, maka Y nya didapat adalah 4 kurang 2. Dapatlah Y sama dengan 2. Oleh karena itu dapatlah titik potong ini, yaitu 2,2 ya, 2,2. Jadi ini pembatas HP-nya sudah kita dapati 0,0, 3,0, 0,4 dan terakhir berapa? 2,2. Jadi kalau kita buat sini ya, Ustaz ya. Daerah pembatas HP-nya ya. Daerah pembatas HP-nya adalah siapa aja? 0,0, 3,0 ya. Kemudian 0,4, kemudian 2,2. Jadi kalau pada pengerjaan yang lalu ya, pengerjaan yang lalu itu kita substitusikan ini. Nah, coba kita kerjakan dengan yang ini biar sedikit mengulang dulu ya. Kita kerjakan dengan metode yang kemarin dulu. Nanti kita bandingkan hasilnya ya. Kalaupun tidak cukup pada kesempatan kali ini, insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya nanti kita bandingkan hasilnya ya. Kira-kira benar enggak mau dengan metode uji titik pojok dengan metode garis lidik didapati hasil yang sama ya. Jadi langkah-langkahnya yang harus antum jalani ya. Ya, seperti biasa ini udah. Kemudian cari titik. Setelah cari titik kita gambarkan ya kan. Setelah gambarkan, cari titik potong untuk kedua garis. Ya, sudah. Kemudian masukkan, baru kita ambil kesimpulan daerah pembatas HP-nya. Dari grafik nampak nanti ya daerah pembatas HP-nya. Baru kemudian untuk menentukan nilai maksimum minimum kita ambil fungsi objektifnya ya. Nanti kita kerjakan dengan metode uji titik pojok dulu ya, mengulang sedikit nanti kita bandingkan ya. F X, Y sama dengan 3X tambah 2Y. Udah? Berarti untuk F 0,0 maka 3 kali 0 tambah 2 kali 0 iya kan? Berarti didapati hasilnya 0 ya. Untuk titik F 3,0, nah semalam pada kesempatan yang lalu ketika Ustaz periksa masih ada di sini yang buat tetap X, Y udah diganti dia. Diganti titiknya berapa pembatas HP-nya ya, 3,0 berarti 3 kali 3 tambah 2 kali 0 berarti 9 ditambah 0 sama dengan 9 ya kan. Berikutnya berapa? 0,4 ya, 0,4 berarti kalau 0,4 berarti F 0,4 berarti
3 kali 0 tambah 2 kali 4. Berarti 3 kali 0 sama dengan berapa anak Ustaz? 0 ya. Tambah 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti hasilnya adalah terakhir yang titik perpotongan kedua garisnya, yaitu siapa? 2,2. Oleh karena itu 3 kali 2 tambah 2 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 2 kali 2 4. Berarti 6 tambah 4 sama dengan 10. Oleh karena itu setelah kita substitusikan titik-titik pembatas HP tadi ke fungsi objektif, ya, maka didapatilah nilai yang pertama itu 0, nilai kedua itu 9, nilai ketiga itu 8, ya, nilai keempat itu 10. Naam. Oke, oleh karena itu anak Ustaz yang sudah banggakan, dari sini kita dapati karena yang diminta adalah nilai maksimum, maka siapa nilai maksimumnya? Nilai yang paling tinggi siapa? Iya, nilai yang paling tinggi adalah 10. Berarti kita jawab di bawah, nilai maksimum adalah 10. Ketika ditanya anak-anak Ustadz, kadang soal mau dia menanyakan seperti ini, siapakah titik pembuat maksimumnya? Itu dia. Kadang soal ditanya seperti itu, siapakah titik pembuat maksimum? Makanya ketika ditanya siapa titik pembuat maksimum, ya, ketika ditanya siapa titik pembuat maksimum, maka jawabannya yang mana anak Ustadz? Ayo. Kalau nilai maksimumnya kan 10, ya, nilai maksimum adalah 10. Kalau ditanya siapakah titik pembuat maksimum, maka jawabannya adalah siapa? Naam, ini. Iya. Oleh karena itu, berarti kalau ditanya siapakah titik pembuat maksimum, maka kita jawab titik pembuat maksimum adalah titik berapa? Titik berapa? Iya, 2,2. Nah, itu. Kadang soal ditanya seperti itu anak Ustaz. Kadang dia menanyakan nilai maksimum berapa. Kadang juga berapakah titik pembuat maksimum. Kadang mau juga titik pembuat minimum. Jadi antum tidak usah bingung, ya. Tinggal lihat saja siapa titik yang membuat nilai dia menjadi maksimum. 2,2, itulah dia titik maksimum. Siapa titik yang membuat nilai dia menjadi minimum? Berarti 0,0. Taib. Jadi itu kita sudah melakukan pembahasan soal, ya. Pembahasan contoh soal yang mana kita kerjakan masih dengan metode apa? Metode uji titik pojok. Nanti kita bandingkan, ya, kita masih ada waktu lebih kurang 7 menit. Berikutnya, Ustaz, bagaimana kalau mengerjakan dengan metode garis lidik? Jadi gini, kalau garis lidik seperti ini, nah Ustaz. Ambil dulu siapa fungsi objektif kita, ya. 3x tambah 2y. Sudah? Biasanya untuk kita bisa buat titiknya itu kan nggak bisa kosong sebelah kanannya. Jadi sama dengan, untuk buat gini dulu, 3x tambah 2y kan tadi kita ambil dari fungsi objektif. Kalikan ini. Berapa 3 kali 2 anak Ustaz? 6. Ini alat bantu dia, ya, karena untuk mendapatkan titik nggak boleh kosong di sebelah kanan. Karena kita mau cari ini, mau cari titiknya biar dapat garisnya, nanti kita tinggal tarik garis yang sejajar. Oke? Sama kita lakukan, x sama dengan 0, maka 3 kali 0 tambah 2y sama dengan 6. Karena 3 kali 0 sama dengan 0, maka 2y sama dengan 6. Dapatlah y sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Berikutnya, y sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0 berarti 3 x tambah 2 kali 0 sama dengan 6. Dikarenakan 2 kali 0 sama dengan 6, maka
3x sama dengan 6, maka dapatlah x sama dengan 6 bagi 3. X nya berapa? 2. Coba, berarti titik yang pertama berapa koma berapa ini anak Ustaz? Iya, 0,3, betul. Titik yang kedua berapa ini? 2,0, ya kan? Coba buat garis, tarik titik 2,0 mana? Coba kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. 2,0 mana anak Ustaz? 2,0. 2,0 sini ya. Sama 0,3 ya, 0,3 ya. 0,3 di sini ya. Oke, baru tarik garisnya. Oleh karena itu anak Ustadz, maka titik yang paling terluar ya, titik yang paling terluar dari garis ini di garis ini ya. Nih, titik yang paling terluar dari garis ini, itulah dia titik maksimumnya. Jadi kita buat, jadi dengan metode garis lidik, antum harus buat garis-garis yang sejajar dengan garis ini. Ini kita buat ya, sejajar. Ke depan juga kita buat sejajar. Kemudian lagi sejajar. Maka kalau kita lihat siapa titik yang paling luar dari garis tersebut, itu merupakan titik maksimum. Coba antum lihat, tepat pas nggak? Titik paling luarnya adalah titik berapa? 2,2. Titik paling dalamnya titik berapa? 0,0. Maka titik paling luar dari garis yang kita ambil dari fungsi objektif tadi, yang kita buat garis-garis lurus ya, garis-garis sejajar, kita dapati yang paling luar ya, titik yang paling terluar ya, titik 2,2 itulah titik maksimum. Maka dengan demikian, kalau titik 2,2 sebagai titik maksimum, benarlah jawaban yang kita kerjakan dengan metode uji titik pojok tadi, sama berarti 2,2 juga. Berarti ambil fungsi objektifnya tadi siapa? Fx, y sama dengan ya 3x tambah 2y. Oleh karena itu F 2,2 sama, itulah titik maksimumnya yang karena paling luar dia ya. 3 kali 2 tambah 2 kali 2 berarti berapa? 6 tambah 4 sama dengan 10. Alhamdulillah. Maka kita dapati ya, tadi kita kerjakan dengan cara yang pertama hasilnya 10. Ini juga kerjakan dengan cara yang kedua hasilnya 10. Jadi antum silakan dengan metode garis lidik, silahkan. Tapi kali ini nanti Ustadz minta soal antum kerjakan nanti dengan metode garis lidik ya. Karena kita permasalahannya pembahasan kali ini dengan metode garis lidik. Jadi antum kerjakan nanti dengan metode garis lidik. Ya. Oleh karena itu anak Ustadz yang Ustadz banggakan, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Ya. Ustadz berharap antum ulangi kembali di rumah, antum lihat pembahasannya ya. Insyaallah antum akan paham. Ya, untuk melihat pembahasannya, insyaallah antum akan paham. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan antum tanyakan. Berikutnya, Ustadz inginkan antum mengerjakan di rumah ya, sebagai latihan. Coba-coba di rumah. Ini nomor 2. Apa contoh soal dulu kerjakan yang nomor 2 ini. Ini sebenarnya masih contoh soal. Masih contoh soal belum latihan, tapi Ustadz minta coba antum kerjakan yang ini ya. Jadi kali ini masih dalam bentuk soal cerita. Berarti antum harus jalani dulu, buat model ya, gambarkan grafik, tentukan daerah HP. Baru buat garis dari fungsi objektif, kemudian tarik garis-garis yang sejajar dengan beliau. Baru nanti kita dapat di titik paling luar, titik maksimum, titik paling dalam, titik minimum. Kali ini yang ditanya apa? Minimum ya. Kali ini tanya minimum. Taib. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.